Sultan Toha Saifuddin melawan Belanda hingga gugur di pertempuran. Tahun 1858, pertempuran sengit yang melibatkan pasukan Kesultanan Jambi dan Belanda berlangsung di Muara Kupeh, Jambi. Pertempuran tersebut menjadi rangkaian dari perang berkepanjangan hingga hampir 50 tahun berikutnya. Sultan Toha Saifuddin turun langsung ke medan pertempuran memimpin pasukannya. Sultan Toha Saifuddin lahir dengan nama Raden Toha Jayadiningrat pada tahun 1816 di Kampung Gedang, Jambi. Beliau merupakan putra dari Sultan Muhammad Fakhruddin. Semenjak kecil, Raden Toha sudah menunjukkan sikap rendah hati dan dekat dengan rakyatnya. Beliau juga memiliki kecerdasan dan ketangkasan, hal yang kelak akan sangat terlihat ketika menduduki tahta Jambi. Masa remaja Raden Toha lebih banyak digunakan untuk memperdalam ilmu keagamaan. Disebutkan, Raden Toha pernah belajar hingga Aceh selama 2 tahun. Ketika Raden Toha berusia 21 tahun, beliau mendapatkan tugas dari ayahnya untuk memperkuat hubungan dagang dengan negeri tetangga. Raden Toha mengunjungi beberapa negeri seperti Singapura, Malaya, dan Patani. Kunjungan ke berbagai negeri membuat Raden Toha sadar bahwa selama ini Belanda telah menyebabkan rakyat Jambi tertekan. Dari kesadaran itulah Raden Toha bertekad untuk memperbaiki kehidupan rakyat Jambi. Tahun 1841, Raden Toha diangkat sebagai Perdana Menteri Kesultanan Jambi. Wafatnya Sultan Muhammad Fakhruddin membuat tahta Jambi beralih ke paman Raden Toha, Sultan Abdurrahman. Pada masa awal menjabat sebagai Perdana Menteri, Raden Toha mengeluarkan maklumat bagi seluruh rakyat Jambi. Maklumat tersebut berisi, seluruh rakyat baik laki-laki maupun wanita yang berumur 50 tahun ke bawah diwajibkan bisa membaca dan menulis huruf Al-Quran atau huruf Arab. Pertanian dan perkebunan diperluas, hasil hutan, peternakan, dan pertambangan emas supaya diperhatikan dan ditentukan mana yang perlu diekspor dan mana yang akan dipakai di dalam negeri. Pembangunan masjid dan musola supaya ditingkatkan di setiap dusun agar diangkat seorang hakim atau qadhi. Hendaknya rakyat selalu mempertebal keimanannya kepada Tuhan supaya fanatik dalam mempertahankan tanah air. Tahun 1855, Sultan Abdurrahman tutup usia. Tahta Jambi kemudian dilanjutkan oleh Raden Toha. Beliau menggunakan gelar Sultan Toha Saifuddin. Setelah memegang tampuk tertinggi Jambi, Sultan Toha langsung meninjau ulang perjanjian antara Kesultanan dengan Belanda. Peninjauan ulang ini membuat hubungan Jambi dengan Belanda memanas. Kontak senjata pun akhirnya tidak dapat dihindari. Pertempuran di Muara Kupeh menjadi awal konflik militer berlarut-larut antara Jambi dan Belanda. Setelah pertempuran di Muara Kupeh, Sultan Toha memindahkan pusat pemerintahannya ke Muara Tembesi. Di tempat ini, Sultan Toha membangun pemerintahan baru yang wilayahnya meliputi Lubuk Rusa hingga ke Muara Jambi. Selama puluhan tahun, Sultan Toha memimpin perjuangan rakyat Jambi melawan Belanda. Belanda yang kewalahan kemudian meminta bantuan Sunan Kudus, penasehat kolonial tentang Islam. Setelah pergantian abad, Belanda baru berhasil mengakhiri perang di Jambi. Bulan April tahun 1904, Belanda berhasil mengetahui lokasi persembunyian Sultan Toha di kawasan Tebo Ilir. Sultan Toha Saifuddin gugur dalam serangan mendadak yang dilakukan Belanda. Radin Inten II
gugur dalam pertempuran. Tahun 1856, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya dari Batavia menuju Lampung. Pasukan bersenjata lengkap itu dipimpin oleh Kolonel Wilson. Pasukan Belanda disambut oleh Pangeran Sempurnajaya Putih. Dia adalah bangsawan Lampung yang memihak Belanda. Ekspedisi militer Belanda ke Lampung itu bertujuan untuk menangkap Raden Inten II. Pemimpin Lampung tersebut secara terang-terangan menolak tunduk kepada Belanda. Raden Inten II merupakan putra dari Raden Inten Kesuma atau yang juga dikenal sebagai Raden Imba II. Sang kakek Raden Inten I masih merupakan keluarga dari Kesultanan Banten. Raden Inten II lahir pada tahun 1834 di desa Kuripan, Lampung. Semenjak kecil, Raden Inten II tidak sempat mengenal ayahnya. Sebelum Raden Inten II lahir, sang ayah ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Timor. Sikap Raden Imba II yang gigih melawan Belanda membuatnya menjalani hukuman pengasingan. Sikap anti-Belanda inilah yang menurun ke Raden Inten II. Belanda harus menggunakan operasi militer skala besar untuk menghadapi perlawanan Raden Inten II dan rakyat Lampung. Tahun 1850, pada usianya yang ke-16 tahun, Raden Inten II dilantik sebagai raja di Lampung. Belanda mencoba mengendalikan Raja Baru Lampung ini dengan berbagai cara persuasif, namun semuanya gagal. Sedangkan Raden Inten II sejak awal memimpin Lampung langsung memperkuat pasukan dan pertahanan. Benteng-benteng diperkuat dengan menambah jumlah pasukan dan persenjataan. Perang terbuka pun pecah. Tahun 1851, berkekuatan 400 personil, Belanda menyerang benteng di Merambung. Pada pertempuran ini, Belanda berhasil dikalahkan. Pertempuran di Lampung menjadi berlarut-larut. Menyadari tidak bisa mengalahkan pasukan Raden Inten II, Belanda mengadakan genjatan senjata. Genjatan senjata ini hanya tipuan Belanda untuk mengulur waktu. Tahun 1856, 9 kapal perang, 3 kapal pengangkut, dan puluhan kapal lainnya yang dipimpin Kolonel Wilson bergerak dari Batavia menuju Lampung. Melihat besarnya kekuatan musuh, Raden Inten menggunakan taktik perang gerilya. Kolonel Wilson mengultimatum Raden Inten II agar menyerah dalam waktu 5 hari. Ultimatum yang diabaikan begitu saja oleh Raden Inten II. Kolonel Wilson segera mengerahkan pasukannya menyerbu pusat-pusat pertahanan pasukan Lampung. Hingga berbulan-bulan berikutnya, Belanda masih belum mampu menangkap Raden Inten II. Hingga kemudian Belanda berhasil menghasut seorang prajurit Lampung untuk menunjukkan tempat persembunyian Raden Inten II. Di kawasan Waisa Putih, Raden Inten II disergap pasukan Belanda. Tanpa persiapan, Raden Inten II dan para pengikutnya bertarung melawan Belanda. Dan pada pertempuran tidak seimbang tersebut, Raden Inten II gugur. Sultan Mahmud Badarudin II melawan agresi Inggris dan Belanda. Palembang, pada awal abad ke-19, kesultanan tersebut telah mencapai puncak kebesarannya. Negara maritim di pantai timur Sumatera itu telah menjadi kekuatan ekonomi, politik, dan militer di Nusantara. Kebesaran Palembang bukannya tanpa tantangan. 2 negara agresor dari Eropa telah bercokol di Nusantara, yaitu Belanda dan Inggris. Tahun 1804, seiring wafatnya Sultan Muhammad Baharudin, kepemimpinan Palembang diteruskan oleh putra mahkota Raden Hasan Pangeran Ratu.
Beliau naik tahta dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Mahmud Badaruddin II. Palembang, sebagaimana negeri-negeri lainnya di Nusantara, juga kaya akan hasil alam. Salah satu kekayaan alam yang melimpah di Palembang adalah timah. Revolusi industri Eropa membuat mereka memburu sumber-sumber mineral. Inggris, salah satu pelopor revolusi industri, melakukannya di perairan timur Sumatera. Mereka menemukan sumber-sumber timah di kawasan Bangka. Namun, Bangka bukan satu-satunya target Inggris. Mereka menyasar kawasan yang lebih luas, Palembang. Inilah yang menjadikan Inggris sebagai subjek konflik pertama Palembang dengan Eropa. Thomas Stamford Raffles, pemimpin Inggris di Nusantara, sempat menemui langsung Sultan Badaruddin II. Dia meminta sang sultan berpihak kepada Inggris dalam perseteruannya dengan Belanda. Permintaan yang ditolak oleh Sultan. Pada awal abad ke-19, kawasan Nusantara menjadi ajang perebutan pengaruh maupun kekuasaan bagi Inggris dan Belanda, dan Sultan Badaruddin II saat itu masih mengambil sikap netral dengan mengizinkan Inggris dan Belanda membangun kantor dagangnya di Palembang. Tahun 1811, kantor dagang Belanda di Palembang terbakar. Belanda menuding Inggris sebagai pelakunya, namun Inggris menyangkal dan justru menuding Palembang. Pada masa tersebut, Inggris gencar melakukan negosiasi dengan Palembang dan meminta Bangka sebagai kompensasinya. Negosiasi yang akhirnya gagal dan membuat Inggris menyerang Palembang. Sultan Badaruddin II terpaksa mundur. Kemudian Inggris mengangkat Sultan Najamuddin, adik Sultan Badaruddin, menjadi penguasa Palembang. Sebagai kompensasinya, Inggris mendapatkan Bangka. Tahun 1813, terjadi perundingan antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Stamford Raffles. Hasilnya, Sultan Badaruddin bisa kembali menguasai tahta Palembang. Pergolakan kembali terjadi setelah pada tahun 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London. Dalam traktat tersebut, seluruh wilayah Inggris di Nusantara diserahkan kepada Belanda, termasuk Palembang dan Bangka. Setelah Inggris, kini giliran Belanda yang harus dilawan. Pertempuran demi pertempuran kembali dihadapi Palembang. Sultan Badaruddin menghadapi pertempuran berlarut-larut mengingat Belanda mengerahkan semua potensi yang mereka miliki. Tahun 1819 terjadi pertempuran skala besar yang dikenal sebagai Perang Menteng. Palembang berhasil mengatasi Belanda dalam pertempuran tersebut. Namun, tahun 1821, Belanda melancarkan serangan mendadak pada bulan Ramadan di waktu sahur. Serangan itu berhasil menguasai Palembang dan menangkap Sultan Mahmud Badaruddin II. Belanda kemudian mengasingkan Sultan Badaruddin II ke Ternate. Tahun 1852, di tanah pengasingannya, Sultan Mahmud Badaruddin II tutup usia.